Selamat datang di podcast Goreng Talas, ngobrol bareng teman lama sekolah. Tempat kita mengenang masa-masa paling indah, masa-masa di SMA 66 Jakarta. Bareng gue, Dini, dan rekan duet gue. Dan saya Yola. Kita alumni SMA 66 Angkatan 93. Kita ada narasumber itu 2 orang hari ini. Tapi kita coba akan panggilin satu dulu untuk kita kenalkan dulu ya. Ini teman kita, satu angkatan. Sukses sebagai pengusaha dan dia sukses juga sebagai teman-teman kita yang mau direpotin. Ya, sebagai ketua alumni angkatan 93 yang sekarang. Ayo kita panggilkan dulu Bapak atau Kakak atau Mas, nggak usah. Ferry Primanda. Halo, Per. Oke, Per. Halo. Selamat datang. Silakan duduk. Silakan duduk, Per. Sehat, Fer? Alhamdulillah sehat. Bisnis aman? Alhamdulillah Aman ya. Makin melebarkan sayap atau melebarkan lemak? Semuanya. Semuanya. Harus. Iya. Ferry Primanda ini angkatan 93 bareng sama kita ya. Dan dia sebagai ketua umum alumni SMA 66 angkatan 93. Periode 2025 sampai 2027. Keren. 2 tahun. Jadi beliau yang menggantikan ketua alumni ya, Pak Haji Fikri sebelumnya. Dan kita akan bahas di bawah kepemimpinan Ferry sebagai ketua alumni apa aja sih yang sudah direncanakan, sudah berjalan dan kedepannya mau apa, Per? Ya, pertama pastinya terima kasih atas amanah yang diberikan teman-teman semua untuk melanjutkan kepemimpinan Fikri ya untuk periode bakti 2025-2027. Ya kita kembali lagi sebagai pengurus ini kan sebetulnya hanya kendaraan ya. Atau pelayan justru kalau kita bilang buat teman-teman semuanya di alumni 6693 khususnya untuk alumni 66 secara keseluruhan, secara umumnya seperti itu. Visi yang kita canangkan untuk periode bakti 2025-2027 ini adalah alumni 66 menjadi alumni yang bermartabat, sehat secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Kita punya bintang tamu satu lagi lah. Kita masukin aja sekalian. Oh gitu. Biar kolamnya kelihatan. Oke, boleh. Kalau yang ini penonton ini senior kita, kakak senior kita. Wah. Senior berapa tahun? Sedikit 10 tahun aja. Mas, kita panggil Mas Yoyo. Halo Mas. Halo. Selamat sore. Pagi. Oke, Mas. Dari pen. Masih jet lag nih. Gimana Mas Yoyo kabar ya, sehat? Alhamdulillah baik. Mas Yoyo sebagai ketua umum ya? Ya. Ketua umum Ikatan Alumni SMA. Jadi satu SMA 66 seluruh angkatan ya. Itu ada Mas Yoyo. Mas Yoyo, kita ini punya angkatan 93 di 10 tahun di bawah Mas Yoyo ini. Aku nggak tahu ya kalau di angkatan Mas Yoyo atau di angkatan di atas aku sebelah atau di bawahnya Mas Yoyo, apakah sama kita punya struktur organisasi nih tadi seperti Ferry sebutin nih Mas Yoyo. Nah kalau di organisasi atau ikatan alumni SMA 66 itu adakah juga kayak begitu? Ada. Jadi makasih sebelumnya gue diundang di sini, kehormatan, dan gue salut sama angkatan 93. Gue nerusin yang ditanya tadi. Terus kita bikin yang namanya struktur awal. Memang kalau gue penganut organisasi itu yang simple aja dulu karena ini masih pemula ya. Jadi beda sama misalnya angkatan gue, angkatan 86. Itu kan memang udah dari dulu orang kenal, tahu. Jadi tahu lo ngapain. Atau misalnya 93 lo ngapain tahu. Kalau ini kan kita masing-masing nggak kenal. Betul. Nah oleh karena itu kita cuma ada struktur 5 orang.
pengurus. Tapi yang lain adalah koordinator. Atau kalau di angkatan alumni lain itu disebut sebagai ketua kelas. Jadi dia adalah koordinator untuk si siapa? Angkatan A, angkatan B, angkatan C. Jadi kalau pengurus intinya cuma 5. Ada ketua 1, ketua 2, sekretaris, bendahara. Nah, selain itu ada juga bidang-bidang. Jadi ada bidang sosial, ada bidang olahraga dan sebagainya. Tetapi sebenarnya core-nya adalah cuma 5 itu. Mas Yoyo pengen tahu nih, untuk Ikalum ini dibentuk tujuannya apa sih selain cuma ketemu-ketemuan aja reuni gitu? Ada nggak yang spesifik untuk apa gitu? Kalau gue boleh bilang gini, setiap ikatan alumni tujuannya pasti satu memori, kedua sosial, ketiga mempererat keberagaman. Coba 3 itu. Setiap ikatan alumni. Nah, kita juga sama tujuannya. Yang jelas secara basic seperti itu. Tetapi kalau secara yang mungkin lebih ada konsepnya adalah ya kita berusaha untuk memberikan edukasi kepada SMA 66. Misalnya yang belum kita lakukan adalah misalnya career days. Pemahaman soal karir. Career days itu bukan berarti ngasih lowongan kerja, bukan. Tetapi justru kalau terus terang gue orang HR. Jadi kebanyakan talenta muda itu begitu lulus SMA mereka nggak tahu mau kuliah di mana. Begitu lulus kuliah mereka nggak tahu mau ngapain. Kerja apaan. Jadi kalau dari SMA kelas 2, SMA kelas 1, SMA kelas 3 itu mereka udah dikasih feeding bahwa this is actually your next direction, this is actually your strength, please understand more dan sebagainya. Mereka tuh bisa terbentuk. Itu sebenarnya kalau gue itu tujuan gue yang gue pikir harusnya bisa ngasih added value buat 66 ya. Iya, ngomong masalah yang tadi Mas Yoyo sampaikan ya. Ini kan relate dengan bidang profesional Mas Yoyo di praktisi HR, ya kan? Ferry juga sebagai pengusaha sekarang di PR, ya kan? Ini kalau Ferry yang angkatan 10 tahun di bawah Mas Yoyo, lalu Mas Yoyo dengan segala experience di HR yang sudah sangat mumpuni nih, kira-kira punya nggak nih planning gitu ke depan ya? Kita mau ngapain nih untuk kayak tadi kan Mas Yoyo udah sempat singgung tadi ya, memberikan direction lah, ya nggak? Sebenarnya your next step adalah ini gitu, untuk mempersiapkan lebih fulfill lah, dia lebih siap gitu kan Mas. Nah kalau Ferry kan dari sisi kewirausahaan gitu, ada nggak kira-kira yang udah kepikiran atau diobrolin bareng nih berdua? Kita mau ngapain nih untuk anak-anak SMA? Ini nanya gue, mau nanya Ferry? Dua-duanya. Oh dua-duanya, kita sweet aja dulu. Sweet. Nah kalau gue sih, kan udah kenal Ferry lama banget ya? Iya. Jadi kita udah ngobrol, gue pikir yang namanya alumni Ikalum adalah lintas angkatan yang memang harus saling memberikan atau mensupport satu sama lain buat SMA 66. Jadi sebenarnya tujuannya adalah buat SMA 66, berikutnya baru untuk si alumninya. Nah, gue pikir kalau gue kan pegawai, apapun jabatan gue pegawai, tapi gue punya pemahaman kira-kira secara terstruktur ngasih tahu bocah-bocah itu lo harus nyiapin ini, lo harus nyiapin ini, itu gue bisa. Karena emang bidang gue. Tetapi kemudian dari sisi yang berbeda adalah dari sisi entrepreneur. Entrepreneur adalah beliau. Gua nggak ada ilmunya untuk entrepreneurship. Beliau ini justru bisa memberikan ini loh. Lu kalau di luar sana ada alternatif A, ada alternatif B. A itu beliau. Karena sekarang kalau gue boleh bilang sedikit belok ya, OOT ya, out of topic. Sekarang ini sedapat mungkin lulusan universitas seharusnya udah mulai jadi entrepreneur. Jangan menggantungkan jadi pegawai. Iya. Sebenarnya untuk seorang pebisnis nih, apa sih yang basic fundamental harus dimiliki oleh orang anak-anak muda
sehingga dia mau berani mencoba memiliki usaha sendiri? Oke. Mungkin gini, gue juga kan lama sebagai karyawan. Jadi dulu 15 tahun. Setelah lulus kuliah, kerja, pindah-pindah. Tapi basically gue emang finance accounting ya. Gue S1 gue di finance accounting, S2 di marketing kebetulan gitu loh. Di situ ya gue ngelihat sebenarnya yang mungkin kurang selama ini di sistem pendidikan kita adalah kita tuh nggak disiapin jadi leader sebetulnya. Itu satu. Ya, skillnya nggak diasah seperti itu. Jadi leader itu satu apa? Visi. Nah visi kita tuh biasanya ya kita nggak tahu SMA kayaknya udah let it flow aja seperti itu kan. Nanti biarlah. Kayak misalnya gue dulu gini, gue sebenarnya cita-cita gue jadi diplomat. Nah tapi karena gue keterima di Unpad, gue kuliah akuntansi. Nah jadinya gue ya udah get it flow aja. Padahal gue nggak suka banget tuh sama yang namanya akuntansi gitu loh. Otomatis gue kuliah lama banget kan, mentok 7 tahun gitu loh, 14 semester gitu loh. Karena emang gue nggak enjoy sama sekali kuliah di situ. Tapi ya demi kewajiban. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Itu pakai pemutihan lah programnya seperti itu. Sama ya kita masih. Iya. Istilahnya ya udah yang penting ditendang di kampus gitu kan kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah kemudian waktu itu kan passion gue di marketing, jadi gue terusin dan karena passion cepat semester 3 udah tesis gitu loh kayak gitu kan. Nah jadi memang beda banget kalau kita passion sama kita jalanin nggak enak. Tapi itu visi nomor 1. Terus kemudian tadi kita critical thinking sama logic sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya di entrepreneurship itu ya asal banget. Yang memang kita sebagai karyawan itu selalu ada di zona nyaman, selalu ya udah yang penting gajian, yang penting seperti itu segala macam. Kalau sekarang kita entrepreneur ya mungkin bangun, waduh kita bulan ini payroll sekian, terus salesnya lagi turun atau seperti itu. Nah inovasi apa lagi yang bisa kita lakukan seperti itu kan. Jadi memang itu yang mungkin kita bisa banyak lakukan juga. Mungkin tidak ada di kurikulum formal. Kita juga sebagai alumni, nanti ikatan alumni dan lain-lain bisa juga ada program-program ke arah seperti itu gitu loh. Ceritanya sekarang ini kan ada dua-duanya, satu ketua angkatan, satu ketua alumni. Emang mau bikin kolaborasi apa sih? Ada juga. Nah, apa dong? Om Peri dulu deh. Mungkin ini yang pasti sekarang mungkin kita punya ininya Mas, kayak alatnya gitu ya. Kita kemudian dari alumni 6693 itu baru saja meluncurkan website. Nah website ini diharapkan agar nanti bukan hanya untuk alumni 6693 tapi bisa ke angkatan alumni keseluruhan merasakan manfaatnya. Di situ kita bisa sharing informasi, kita bisa laporin kegiatan, kita program-program kita bisa paparkan di situ. Kemudian kegiatan-kegiatan galerinya, videonya dan lain-lain, inspirasi dan lain-lain juga kita bisa taruh di situ. Bahkan mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang punya usaha bisa masukin bannernya ke situ. Seperti itu. Kenapa? Lintas angkatan gitu. Jadi minimal kita tahu, misalnya kayak kemarin kita punya teman taunya dia punya usaha catering gitu loh. Jadi kita tahu. Nah, nanti bisa kita masukin, kita bantu untuk kita promosikan gitu loh. Seperti itu. Ya pasti untuk alumni 6693 tidak memberatkan seperti itu ya pastinya. Berarti angkatannya pasti kita beratin dong. Alumni 66 deh. Alumni 66. Soalnya udah jadi bos kan. Nanti dia ngaku. Gue rasa thank you banget teman-teman 93. Tapi kalau memang itu diperbolehkan dan diperkenankan, gue minta izin untuk kita dari angkatan yang berbeda atau lintas angkatan, kalau diizinkan kita akan memakai platform itu. Tetapi tentu saja dengan tetap gini, misalnya toh ada quote, gue rasa ya wajar-wajar aja, tetapi yang mungkin tidak memberatkan. Jangan sampai misalnya omset dia sebulan cuma 5 juta gitu kan, tapi dipungut 500.000 gitu, jangan. Jadi maksud gue rasa gini, kita mulai dulu aja, ya kan? Ada website tadi malah gue pikir. Kalau bisa ke RIRD apa segala macam, ke SMA ke siswa, juga bahkan mungkin yang berikutnya adalah untuk hal-hal yang sifatnya magnitude titik, yaitu apa yang tadi gue bilang, reuni akbar dekade kedua, angkatan dekade kedua, yaitu 20 tahun. Nah itu mungkin gue rasa kemarin itu jadi, tetapi gue harus bilang bahwa menurut gue kok belum maksimal. Tapi karena kan memang ujungnya gitu,
setiap event, mau komunitas kayak mau alumni kan, ujung-ujungnya bukan masalah bikinnya keren apa enggak, ujungnya duit. Nah, logikanya kalau memang orang tua itu, gue sih nggak ada nutup-nutupin ya. Lo kan pensiunan yang udah pensiunan udah sekian tahun pensiun gitu loh. Lo mau ditarikin duit segini, itu yang susah. Akhirnya harus ada memang yang jadi donatur. Nah, tapi kalau memang kesini kan either belum pensiun atau lo masih fondasi lo dari si finansial masih kokoh gitu loh. Nah, sehingga itu mungkin bisa jadi pijakan untuk dari sisi financing event. Nah, gue pikir kalau memang nanti kita bisa bikin reuni akbar, pilihannya banyak, bisa 2 dekade atau dekade kedua. Jadi 20 tahun angkatan pertama, angkatan 20 tahun pertama, atau angkatan ke-11 sampai ke 20. Jadi maksud gua supaya ada sustain lah, terus, karena gue pikir tujuannya adalah apa? Gue yakin angkatan 66 ini banyak yang orang-orang keren. Terus gue yakin yang bangga dengan sekolahnya bukan cuma gue, bukan cuma teman-teman 93, tetapi justru ayo ditarik lagi gitu loh, supaya dirangkul keluar gitu loh. Jadi mungkin mereka nggak tahu bahwa ada wadahnya, tapi dengan website yang 93 bikin ini, gue rasa itu kan bisa dimanfaatkan lah. Di broadcast lewat WA group atau apa, itu kan bisa lebih luas. Dan tadi ada kebocoran Mas Yoyo untuk masang banner, ditukar sama ini aja nasi goreng tadi. Iya nggak? Kita penasaran. Kalau itu sih nggak ada masalah. Kita tagih. Jadi kapan? Langsung kan kalau mau ibu-ibu nggak bisa dijanjiin Mas Yoyo. Jumat besok bisa loh Jumat. Jumat Ya. Bisa. Cuma nasi goreng jangan buat Jumat berkah. Iya. Buat panitia berkah buat boleh tuh. Yang mama saya Tupperware. Tupperware udah penuh. Oke. Kayaknya tuh benar ya Mas. Jadi apa yang sudah angkatan 93 lakukan bisa juga dimanfaatkan untuk teman kakak-kakak kelas kita lah, alumni sebelumnya, untuk bisa ikut pakailah di situ ya. Jadi kita juga seneng kan ya Per ya. Jadi kita sebenarnya tujuan kita kan nggak cuma satu angkatan doang Mas Yoyo. Ya kan, semua angkatan lah paling tidak kita. Gue harus bilang bahwa angkatan 93 sepanjang gue tahu, ya mau tepuk tangan boleh, mau tepuk tangan boleh. Tepuk tangan dong Mas. Belum. Jadi memang angkatan 93 menurut gua itu adalah angkatan yang gua lihat, gua rasain paling solid, kemudian paling kreatif, dan punya inovasi dan inisiatif yang menurut gua lebih tinggi dari yang lain. Dengarkan 93. Ini yang ngomong Pak Mas Yoyo loh. Itu mantan HR Director sebuah bank asing ternama. Bukan kaleng-kaleng. Info lokal. Aduh, lokes dong. Titip anak. Bisa dong titip anak. Aduh ya. Dia punya cucu. Oke. Mas Yoyo, thank you banget ya, Peri juga, thank you banget. Mudah-mudahan kita bisa dari obrolan hari ini, Mas Yoyo, kita harapkan benar-benar kita bisa aktualisasikan dalam sebuah program bersama ya. Mudah-mudahan semakin banyak lagi teman-teman kita yang kita rangkul, karena itu tadi menyambung silaturahim yang mungkin sudah terputus sekian tahun. Dari tadi ngobrol terus, seret. Kita minum dulu. Ini gelas 93 lagi. Yoi, 93. Gue juga pengen lihat di depan gue tuh ada apa itu? Ada jajan. Souvenir. Buku tahunan. Apa itu? Nah, Ini jadi kita setiap ada event, ada kita Apakah reuni 10 tahun, 15 tahun? Tolong penonton jangan duduk aja nih penonton. Penonton. Bisa tolong ambilin nggak penonton? Ya, ini kita reuni waktu Ini itu. yang bikin 93 sendiri. 93 semua. Tepuk tangan. Ini
souvenir-souvenir yang kita adakan dari setiap reuni, dari reuni ke-5, 10, 15, 25, 30. 30. Nah, jadi offline kita juga ada di SMK. Asik. Asem banget tuh. Asem banget. Kita sama Mangga 2. Iya. nah ini ya, biar nggak sedih. Ini Biar nggak souvenirnya sedih. Kita nggak sedih dong. kita berikan juga buat Mas Yoyo. Diberikan oleh Pak Ketunya Siap. aja. Barbu orang rumah. Barbu Diterima kalau ya ini Mas ya. Foto dulu Mas ini. Foto dulu dong. 1, 2, 3. Oke. Mas Yoyo, thank you banget. Makasih Sukses banyak. terus, sehat Makasih terus, Mas banyak. Yoyo. Pokoknya sukses terus 93 semuanya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Laksanakan. Oke, kita closing aja ya hari ini. Alhamdulillah kita ketemu dengan dua tokoh ketua alumni, orang yang sangat-sangat mau direpotkan untuk upaya menyambung silaturahim di antara semua lulusan SMA siswa 66. SMA 66 Jakarta. Mudah-mudahan apa yang kita omongin hari ini dan planning serta rencana-rencana atau harapan ke depan bisa kita laksanakan dengan baik. Kolaborasi antara Mas Yoyo dengan Ferry ya. Ditunggu gebrakan-gebrakannya bagaimana kita akan mengkolab entah 10 tahun kedua atau 20 tahun langsung Mas Yoyo. Gaskeun. Gaskeun. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa untuk ikuti terus Goreng Talas, ngobrol bareng teman lama sekolah untuk cerita-cerita seru lainnya di episode berikutnya. Bye.